Tidak berhenti pada Taswirul Afkar, KH Wahab Hasbullah juga mendirikan Nahdlatul Wathon bersama Mas Mansur sepulang dari Mesir. Apa artinya? Nahdlatul Wathon berarti kebangkitan tanah air. Apakah Belanda memberikan pengakuan atas Nahdlatul Wathon ini? Ya, pengakuan dari pemerintah Belanda adalah tahun 1916. Bagaimana asas dari Nahdlatul Wathon? Asas dan tujuan NW adalah memperluas dan memperdalam mutu madrasah-madrasah yang ada. Dari NW inilah lahirlah usaha-usaha yang cukup membanggakan, meski namanya berbeda-beda, yaitu Ahlul Wathon di Wonokromo, Fur'ul Wathon Gresik, Hidayatul Wathon di Jagalan, Hitabatul Wathon di Pacarkeling, dan lain-lain. Bagaimana Mas Mansur dalam perkembangan Nahdlatul Wathon? Pada perkembangan berikutnya, tahun 1922, ternyata Mas Mansur memilih keluar dari NY dan masuk Muhammadiyah, organisasi yang tampaknya lebih cocok baginya, dan duduk sebagai anggota pengurus besar. Sementara NW sebagai gerakan berjalan terus menyebar ke Malang yang dikembangkan oleh KH Abdul Halim, di Semarang atas minat dari KH Ridwan, KH Toha, Haji Hanum Nafis dan KH Abdul Ghafur dan lain-lain. Siapa kemudian yang menjadi pimpinan Nahdlatul Wathon? Pimpinan NW bagian ulamanya tetap dipegang oleh Abdul Wahab Hasbullah yang dibantu oleh KHM Alwi Abdul Aziz, KH Ridwan, KH Abdullah Ubaid, KH Nahrawi, KH Abdul Halim Lewi Munding, KH Amin Kebayoran, dan KH Amin Praban. Apakah semua terdiri dari ulama? Tidak, sedangkan pengurusnya terdiri dari KH Abdul Kahar Alwan, Presiden Merangkap Bendahara, Haji Dahlan, Abdul Fatah Bubutan, Haji Dahlan Pasar Besar, dan KM Ja'far Alwan sebagai komisaris. Apakah Nahdlatul Wathon dapat berjalan baik? Tepatnya pada tahun 1924, karena kemajuan NW semakin pesat, KH Wahab Hasbullah kemudian mengadakan kursus-kursus dalam ilmu agama yang dihadiri oleh berpuluh-puluh calon kiai dari daerah sekitar Surabaya dan Jawa. Penting untuk dicatat pula bahwa pada tahun inilah pula, diikhtiarkan pula membentuk organisasi pemuda bernama Syubanul Wathon, di bawah bimbingan dan gemblengan KH Wahab Hasbullah. Hanya Taswirul Afkar dan NW saja? Tidak, KH Wahab Hasbullah sendiri di samping aktif membentuk Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathon, juga menjadi anggota studi klub Indonesia di bawah pimpinan Dr. Sutomo. Pada tahun-tahun ini, Bung Karno menjadi sekretaris dari Jong Java, yang awalnya bernama Trikoro Darmo, yang didirikan tahun 1915 di Jakarta, yang kemudian diubah menjadi Jong Java pada tahun 1918 di Kongres Solo. Kembali ke Nahdlatul Wathon, apa yang dikerjakan Nahdlatul Wathon? Nahdlatul Wathon tidak hanya pengajaran sekolah formal, melainkan juga kursus-kursus kepemudaan, organisasi, dakwah, dan perjuangan. Mas Mansur lebih berperan memimpin sekolah, sementara KH Abdul Wahab Hasbullah di bagian kursusnya. Apa spirit atas berdirinya Nahdlatul Wathon oleh Kiai Wahab? Makna penting dari dirintisnya NW bukan hanya mendidik calon-calon kiai dan mendirikan sekolah-sekolah, tetapi dari segi namanya itu sendiri sudah memberi arti mendalam, kebangunan bangsa. Sungguh suatu kreativitas yang luar biasa, bila dihubungkan dengan dunia pesantren yang akrab dengan tradisi kitab kuning, kitab kundul, dan bahasa Arab. Fondasi ini juga memberi pengertian bahwa sejak awal para pendiri NU yang legendaris ini memang telah memberikan semangat bahwa dialektika sosial perlu diserap dari segenap penjuru, dan perlunya orang-orang pesantren bukan hanya menjadi santri, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kebangunan bangsa.